tema paritas. Pada kesempatan kali ini, Paritas menghadirkan informasi tentang penyelenggaraan Kongres IAP, Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur yang kelima. Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur menyelenggarakan event tahunan di Hotel Kartika Wijaya Batu pada tanggal 18 September 2022 dari pukul 9 sampai dengan selesai, yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota IAP Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robert Saputra, Ketua Panitia Penyelenggara Kongres kelima IAP Provinsi Jawa Timur. Kongres kelima IAP Jawa Timur adalah agenda tahunan organisasi Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur, yang mana anggota ini adalah berprofesi sebagai perencana tata ruang wilayah dan kota. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya untuk konsolidasi terkait dengan peran perencana wilayah dan kota dalam perencanaan kabupaten kota maupun pembangunan secara umum. Target dari kegiatan ini adalah kita ingin menangkap isu-isu kekinian, kemudian bagaimana kita harus berkonsolidasi dan mereposisi posisi perencana kita di dalam praktek berencana di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Syadikara, saya Ketua IAP Jawa Timur. Kebetulan saat ini kita berada di sebuah event yang kita laksanakan bersama, yaitu Kongres yang kelima dari Ikatan Ahli Perencana di Jawa Timur. Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur itu adalah sebuah organisasi, asosiasi di mana perencana-perencana wilayah kota berkumpul dalam satu komunitas. Nah, acara ini merupakan acara kelima dari Kongres kita, di mana di sini kita akan merumuskan isu-isu perencanaan yang sekarang lagi updating di Jawa Timur, dan juga proses suksesi dari Ketua IAP berikutnya. Mudah-mudahan semua ini berjalan lancar. Terima kasih Batu, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini juga dibuka oleh Wakil Gubernur Emil Dardak. Dalam acara yang bertemakan reposisi perencanaan dalam pembangunan di era ekonomi digital tersebut, Emil juga menyampaikan beberapa pesan kepada praktisi dan akademisi tata ruang. Dia mengatakan bahwa IAP maupun perencana-perencana yang lain harus memahami bagaimana masyarakat berkomunikasi dan mengikuti tren-tren yang ada. Ini salah satu pembahasannya. Bagaimanapun seorang planner menciptakan tata ruang publik yang disukai dan digunakan oleh masyarakat. Kalau semakin banyak kita bergaul dan berkenalan dengan berbagai elemen masyarakat, maka akan lebih peka melihat itu dari sudut pandang konstruksi sosialnya. Kemudian Emil menjelaskan pentingnya IAP dibutuhkan kepakarannya dalam membangun negeri ini. Kemudian berpikir visioner untuk menciptakan masa depan, sebab begitulah cara seseorang berencana melakukan tugasnya. Emil juga mengajak IAP dan akademisi tata ruang untuk ikut mensukseskan Kongres Asosiasi Perencanaan dan Permukiman di Hotel Shangri-La yang akan datang. Ini adalah menyusun rencana tata ruang, menyusun rencana pemanfaatan ruang, bagaimana pembangunan kita, infrastruktur kita. Ini memerlukan input dan kepakaran dari rekan-rekan semua. Saya hadir pada kesempatan ini sekaligus untuk memastikan ada sinergi. Kebetulan saya juga dari latar belakang profesi yang sama, dan juga mengajak untuk kita mulai mengantisipasi tren yang berubah sejak pandemi. Baik dari pola hidup masyarakat yang lebih digital, yang merubah pola pergerakannya, baik itu ngantornya mulai berubah, pola konsumsi masyarakat mulai berubah. Ini akan merubah juga bagaimana struktur ruang yang harus kita rancang. Yang kedua juga saya
mengajak untuk mensukseskan perhelatan Kongres Asosiasi Perencanaan dan Pemukiman yang Asia dan Australasia atau IAROP, Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements, yang mana kita akan menjadi tuan rumah dari Kongres Dunianya atau World Congress-nya pada tanggal 5 sampai 7 Oktober mendatang, yang akan dilaksanakan bersama dengan ASEAN Mayors Forum di Shangri-La Hotel. Dan kami mengajak kepada seluruh insan IAP dan juga Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia untuk ikut mensukseskan perhelatan ini, dan selanjutnya ikut mengawal peran kita sebagai presidensi dari IAROP selama 2 tahun berikutnya. Sama kunci menjadi planner, Pak? Tadi saya bilang kunci menjadi planner itu kan harus gaul. Karena apa? Karena kita ini tidak dengan duduk di meja baca buku teori-teori yang kita pelajari di kuliah lantas semua masalah selesai. Kita harus tahu bagaimana sih gitu ya masyarakat ini sekarang berkegiatan, berinteraksi. Kayak saya kasih contoh gitu, salah satu yang paling menjadi pembahasan di antara planner adalah membangun ruang publik yang disukai dan digunakan oleh masyarakat. Banyak yang berjuang buat taman, buat apa, tapi nggak rame gitu, nggak bisa. Nah, tapi tiba-tiba malah justru yang rame zebra cross jadi tempat fashion show. Nah, tentu kita harus hati-hati, itu adalah tren jangka pendek atau itu memang menggambarkan sesuatu. Nah, kalau semakin banyak kita bergaul, berkenalan dengan berbagai elemen masyarakat, maka planner akan lebih peka melihat konstruksi-konstruksi sosialnya. Satu lagi tambahan juga, saya mengapresiasi tim penataan ruang dari Pemprov yang tadi juga menyiapkan bahan saya dan memberikan penggunaan data-data big data berbasis Google atau Facebook yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk melakukan perencanaan ruang seperti pola mobilitas, kemudian juga pola konsumsi masyarakat. Kita akan melihat itu bagaimana itu mulai terkonsentrasi di titik tertentu, dari titik-titik inilah yang kemudian perlu kita lihat sebagai potensi motor penggerak perekonomian, tapi juga harus kita pikirkan bagaimana menghindari ketimpangan ekonomi. Terima kasih.